tanggal 16 Oktober 2023 jam 11. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya baik, selamat siang Tribuners. Sebelum sidang dimulai, perkenalkan saya Siang Nuria ini Putria, digelar lagi selaku Ketua sidang Majelis, dan sebelah lanjutan kanan saya Bapak Narsudin, sebelah kiri saya dugaan Bapak Masrukin, masing-masing sebagai pelanggaran anggota administratif majelis. pemilu 2024 di Selanjutnya kepada kantor pelapor, silakan Bawaslu untuk memperkenalkan diri Kabupaten siapa Blitar. saja yang ini. Dokumen bukti dari terlapor dari T1 sampai T8 telah diverifikasi. Jadi sekali lagi pada saat itu hari terakhir, Ya. hari terakhir. Jadi menjelang maghrib sampai malam beberapa partai politik ya seperti biasa lah, mereka itu mengambil di hari-hari terakhir dan di jam-jam kritis. Ya. Pada saat itu memang kita tahu bahwa di situ ada salah upload dan dokumennya berkasnya dalam bentuk apa. Tapi kita juga memahami bahwa di regulasi memang tidak memungkinkan kita untuk membuat kebijakan pengembalian. Kan satu-satunya cara adalah pengembalian. Pengembalian berkas dokumen. Nah, jadi kita ngeklik di silon ada kolom menu pengembalian, itu kita klik baru partai bisa untuk mengunggah. Tanpa ada pengembalian maka persoalannya adalah itu juga tidak memungkinkan. Karena apa? Karena di PKPU nomor 38 kalau nggak salah, antara 37 sampai 38 itu bahwa status pengembalian itu dilakukan jika isian data dan dokumen tidak lengkap. Terus kemudian daftar calonnya juga tidak benar. Nah, pada saat verifikasi, karena ketentuannya itu juga verifikasi dilakukan melalui silon, ya berarti dokumennya yang kita lihat adalah dokumen yang ada di silon. Sehingga kesimpulan kita ya karena tidak ada di silon, ya TMS. Proses pemeriksaan itu sudah 3 kali persidangan dan kita akan merumuskan di dalam waktu 3 hari besok lusa, kemudian hari terakhir untuk menuju menuju putusan itu. Yang pasti bahwa sampai tadi kita sudah melakukan pemeriksaan dan kita sudah menemukan poin-poin yang akan menjadi bahan putusan kita nanti yang akan dilaksanakan tanggal 19 Oktober. 19 Oktober. Ya. Putusan Bawaslu itu nanti sifatnya mengikat semua pihak ya. Sesuai undang-undang yang ada bahwa putusan Bawaslu itu ada 2 hal nanti di dalam konteks laporan dugaan pelanggaran itu, ada terbukti dan tidak terbukti. Kalau terbukti berarti di Undang-Undang Nomor 7 itu bahwa KPU wajib menindaklanjuti dalam waktu 3 hari. 3 hari. Dalam waktu 3 hari kerja setelah putusan dibacakan. Dan itu masih cukup waktu untuk seandainya putusan itu hasilnya masih memungkinkan buat divisi PD Perjuangan untuk memperbaiki daftar di DCS gitu. Ya, konteks ini yang kalau terbukti. Ya. Kalau tidak terbukti tentu ini akan berhenti dan partai bisa mengajukan pengajuan atau keberatan lain, misalkan itu bisa di PT UN dengan dasar yang BA DCS itu ataupun BA yang mereka terima. Nah,
pertanyaan kaitan dengan jika terbukti terus apa tadi? KPU punya waktu untuk partai ya. Untuk administrasi itu kan verifikasi akhirnya itu tadi juga disampaikan sama terlapor. Akhir dari penilaian atau verifikasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar. Jadi administrasi partai pada lengkap. Kemudian ternyata ini dianggap KPU dengan acuan yang Silon tadi menganggap belum lengkap kan itu. Menganggap salah, dokumennya tidak sesuai. Sudah sesuai versi KPU kan gitu. Bawaslu melihat nggak bahwa ini ada di kewenangan Bawaslu Kabupaten memang nggak sih kalau urusannya kan KPU kan alasannya kan sudah sesuai regulasi ya, regulasinya adalah PKPU. Ya. PKPU juga tentu saja oleh KPU RI. Ini di ranah ini Bawaslu melihat berwenang ya. Dalam hal pelanggaran administrasi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota itu menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ataupun juga dilakukan oleh peserta pemilu. Dasar kita di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan saat ini belum bisa ya menyampaikan apakah masih harus dirapatkan ya. Ya betul. Kita masih Baik, Pak Mas Rukin, kalau hari ini tadi kan agendanya pembuktian ya. Ya baik dari pelapor maupun terlapor, saksi maupun bukti-bukti yang disampaikan di persidangan apa Pak? Ya, hari ini kan itu agendanya memang pemeriksaan dalam arti penyampaian bukti-bukti, kemudian ada saksi-saksi. Yang ini ada bagian dari proses pemeriksaan yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa administrasi, penyelesaian laporan dugaan pelanggaran administrasi. Ya, kalau dari pelapor tadi saksi yang dihadirkan ada berapa? Ada 2 orang saksi yang dihadirkan oleh pelapor, LO yang LO partai politik yang itu diwakili Saudari Nasikah dan Evandio tadi. Oke, baik. Kalau dari KPU tidak ada ya saksi yang KPU tidak mengajukan saksi. Ya. Kalau bukti-bukti mungkin baik pelapor maupun terlapor yang disampaikan. Ya, semua sudah menyampaikan bukti-bukti sesuai dengan apa yang baik pelapor dan terlapor yang ini itu menjadi kebenaran.